Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sesi pengenalan aplikasi dulu ya. Yang sudah download Canva, langsung aja kita buka. Saya anggap masing-masing sudah sign in ya, sudah masuk ke Canva menggunakan email atau Facebook masing-masing. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan halaman depan, fitur-fitur Canva yang bisa kita akses di sini. Kita lihat dulu nih ya, di barisan bawah kan ada home, ada desain, ada tawaran untuk masuk Canva Pro. Ini bagi yang gratisan kayak akun yang saya pakai. Kemudian ada menu, coba kita klik. Kalau home ini otomatis kita langsung masuk ke halaman depan. Ada apa aja di halaman depan? Ini ada banyak sekali template yang bisa kita pilih ya. Di sini berdasarkan kebutuhan, misalnya kita ingin membuat story, baik itu story Instagram maupun bisa juga diaplikasikan di story WA ukurannya ya, atau story Facebook. Kemudian ada Instagram post, ini banyak sekali macamnya. Nanti kalau kita klik see all maka akan tampil semuanya. Kemudian poster, presentasi, termasuk wallpaper, ada resume atau kurikulum vitae kita menyebutnya ya. Jadi kalau kita bikin kurikulum vitae udah bisa pakai gaya nih, ada macam-macam sekali template-nya dan lain-lain, nanti bisa di scroll sendiri. Atau kalau kita ingin lihat di bagian atas nih, ada pilihan sosial media, kemudian presentasi, video yang mau di print, marketing, brainstorm, dan kalau kita klik more masih ada banyak lagi di sini ya. Bahkan sampai cover majalah, cover buku, tampilan website, sampai worksheet. Worksheet ini kalau kita pakai, misalnya kita membuat lembar kerja siswa, macam-macam ya, yang sudah saya coba yang untuk anak-anak PAUD dan TK. Oke, mari kita coba langsung. Kita buka dulu yang sebelah kanannya home, yaitu desain. Di sini tersimpan banyak desain yang kita buat ya. Jadi yang kemarin kita desain akan tersimpan di sini. Jadi kita bisa edit desain-desain tersebut. Ini kalau Canva Pro ini adalah tawaran untuk menggunakan Canva yang berbayar. Kemudian menu di sini. Di sini kita bisa lihat juga desain-desain kita dari atas ya. Itu menunjukkan akun kita menggunakan nama kita masing-masing. Kemudian recent design tuh desain yang baru aja kita buat. Kemudian share with you itu desain yang di-share kepada kita. Misalnya orang lain nge-share link desainnya, kemudian kita bisa ngedit dari Canva kita. Yang berikutnya brand kit. Brand kit ini untuk yang berbayar, sebenarnya kita bisa memasukkan logo di sini, bisa memasukkan brand color. Jadi ini berbayar ya, ada tanda mahkotanya. Misalnya PKS ini saya masukkan oranye agak terang dan oranye yang mengarah ke merah. Kemudian ada font brand ini juga bisa kita desain teman-teman. Misalnya kalau PKS lebih banyak menggunakan Monstera atau yang lebih formal gitu ya. Atau kalau kita punya brand pakaian, nanti bisa kita masukkan di sana, atau brand jualan misalnya ya. Kemudian content planner ini kita bisa bikin planner di sini, tapi saya jarang pakai. Intinya ini dipakai untuk membuat rencana-rencana harian, kita mau bikin konten apa. Berikutnya ini folder. Nah, folder ini memudahkan pembagian atau penyimpanan desain-desain yang sudah kita buat. Kan desain yang kita buat banyak tuh ya. Nanti kita bisa pisahkan di sini. Kita bisa nambah lagi foldernya. Kan di pojok kanan atas tuh ada plus ya. Coba kita bikin. Misalnya kita membuat folder lain. Misalnya kalau saya bikin desain PKS misalnya ya. Nah, nanti otomatis akan ada di sini ya. Nanti tinggal kita masukkan template atau desain yang sudah kita pakai sebelumnya di sini. Oke. Baik. Berikutnya ini masih di folder ya. Semua foto yang
semua desain atau foto yang kita like akan tampil di sini. Ada kan itu ya, likes, kemudian purchase itu semua yang kita beli, apa aja yang kita beli di sini. Karena saya belum beli apa-apa jadi nggak ada di sini. Berikutnya upload, ini adalah foto-foto yang kita upload akan tampil di sini ya. Terdata. Kemudian trash, ini adalah tempat desain yang kita nggak pakai lagi, kemudian kita masukkan trash. Atau mungkin foto-foto yang kita delete, jadi masuknya ke trash. Oke, ini menu yang tadi, kita balik lagi ya. Kita bisa bikin tim ya di sini. Misalnya saya bikin tim dengan teman-teman humas di Sleman. Saya akan masukkan masukkan email teman-teman sehingga bisa jadi tim. Tapi biasanya itu untuk yang berbayar sih ya, yang bisa membuat tim. Oke, kita lanjut lagi ya ke home. Kita coba mengedit salah satu template ya. Misalnya kita akan menggunakan template Dirgahayu Kemerdekaan ini ya. Ini seperti ucapan kemerdekaan, atau mungkin kita nyebutnya Twibbon ya. Nah, terus kita mau ganti gambarnya. Contoh aja ya, ini sudah template, berarti kita tinggal edit. Nah, kita ingin mengganti fotonya. Kita klik fotonya, oke. Lalu di bawah ini muncul kan ya, ada replace, delete, color, effect, dan lain-lain. Kita pilih replace untuk mengganti foto. Kita diarahkan nih milih ke galeri atau ke upload. Kalau belum di-upload berarti kita milih di galeri ya. Misalnya saya ingin mengganti dengan gambar ini. Oke, jadi saya klik fotonya, akhirnya muncul di sini. Ini otomatis ya. Kita bisa klik 2 kali untuk misalnya mau menempatkan objek. Nah, jadi kita geser-geser gini. Oke, jadi diklik 2 kali dulu ya. Saya ingin ada terlihat banner PKS-nya. Kemudian kita klik done. Nah, udah selesai. Ini udah bisa ya kita simpan. Ini salah satu cara menambahkan foto. Foto ini kalau kita klik ya bagian fotonya, bisa kita beri efek ya teman-teman. Kita lihat setelah replace nih ada delete, berarti untuk menghapus, ada color. Ini kalau kita klik color nanti akan berubah jadi warna ya teman-teman. Jadi fotonya nih berubah jadi warna. Misalnya kita klik color, salah satu aja ya. Nah, berubah ya, fotonya hilang, berubah jadi warna. Kita bisa back nih menggunakan, di barisan atas ada tanda undo ya teman-teman. Nah, kita bisa klik undo, kemudian balik lagi. Oke, kita anggap saja kita akan memberi efek. Nah, kita klik efek di sini. Kita bisa pilih nih mana efek yang ingin kita terapkan di foto kita. Saya coba ini ya, yang auto enhance. Ini berarti membuat foto biasanya sih tampak lebih cerah gitu ya. Dari kiri kan yang terlihat lebih kurang ungu, nah jadi ungu banget. Nah, itu akan memberi efek pada foto kita. Ini ada tanda angka ya, ini bisa kita naikkan, misalnya mau kita naikkan enhance-nya atau kita turunkan. Mau dinaikkan, nggak terlalu kelihatan perubahan ya. Oke, kita lihat efek yang lain, misalnya mau ditambah dengan efek yang macam-macam, di sini bisa dipilih ya. Tapi biasanya sih saya nggak suka kasih efek ya, lebih suka ori. Termasuk ini misalnya kita mau animasikan ya teman-teman. Biasanya ini kalau mau ditampilkan dalam bentuk video, jadi cara keluarnya foto, cara keluarnya elemen, cara keluarnya tulisan tuh ada animasinya. Langsung aja ke filter, coba kita filter foto kita. Nah, ini juga ya untuk ngedit foto ya. Apakah kita ingin agak kekuningan, apakah agak biru, agak hijau, biasanya dikasih efek filter di sini. Boleh dicoba. Kalau mau mengatur kecerahan, kemudian brightness, saturasi, nah berikutnya ada adjust ya teman-teman. Nah, ini bisa diatur. Misalnya saya ingin menambah kecerahan. Nah, ini ditambahkan angkanya di sini untuk menambah kecerahan. Kemudian saturasinya mau dinaikkan atau diturunkan ya teman-teman. Mungkin terlalu ngejreng, diturunkan bisa. Yang lainnya bisa dicoba yang lain. Biasanya yang sering saya pakai sih saturasi, kemudian brightness, kemudian warm. Jarang yang lain-lainnya saya pakai ya, jarang banget.
atau highlight ya teman-teman, di highlight aja. Itu terkait adjust ya, mengatur foto. Nah, yang berikutnya crop. Kalau kita ingin mengcrop foto, itu seperti kita tinggal mengarahkan ininya ya, kayak tadi ya, ketika kita memposisikan foto kita. Nah, setelah crop nih ada flip. Flip ini untuk seperti mirroring ya teman-teman, membuat berubah seperti berpindah tempat. Misalnya saya pilih yang horizontal, nah akan berpindah tempat begitu. Atau kalau yang vertikal, nah kayak gini, jadi berubah posisi atas bawahnya. Kemudian yang ini transparansi teman-teman, untuk mengurangi ketebalan ya. Jadi kalau kita transparannya full maka akan normal begitu. Tapi kalau kita tidak ingin terlihat terlalu jelas, nah atau agak dibikin berbayang, bisa kita turunkan transparansinya. Oke, untuk nggak pindah-pindah ini bisa kita tambahkan kunci ya, kita kunci di sini ketika fotonya udah ingin kita kunci di situ. Oke teman-teman, ini yang terkait foto, memasukkan foto, kemudian mengedit foto. Kita juga bisa mengganti misalnya tulisannya. Nah, kita klik ya di tulisannya, akan langsung muncul kotak, berarti itu bisa kita edit. Kita bisa pilih ini di bagian bawah ada edit. Nah, nanti bisa langsung otomatis kita ketik atau kita backspace dulu, kita hapus dulu. Misalnya kita ganti bukan Dirgahayu tapi apa ya? Selamat Hari Keluarga. Terus kemudian kita dari tulisan ini teman-teman bisa kita hapus, bisa kita duplicate, atau bisa kita double ya, duplicate tuh termasuk animasi. Nah, di sini ada pilihan font, ada ukuran font, kemudian ada warna. Kita coba ya. Kalau kita klik font, maka ada banyak pilihan di sini ya teman-teman. Mau milih font yang apa? Tapi biasanya sih kalau udah bentuk template, fontnya udah dipertimbangkan oleh Canva itu sendiri, jadi udah disesuaikan dengan penggunaan. Kemudian font size, ukuran mau kita naikkan turunkan di sini. Bisa kita geserkan aja nih tombol bolanya. Atau kalau ingin kita ganti angkanya juga bisa, kita klik di angka kemudian kita ubah angkanya. Oke, itu cara mengubah font. Kemudian mengubah warna mirip lah ya. Di situ kita klik color ini ya, yang ada huruf A, kemudian kita ganti warna. Di sini ada banyak pilihan. Jadi gambar yang kita insert di sini warnanya akan langsung dideteksi oleh Canva gitu. Jadi kalau kita ingin membuat warna lain yang matching itu tinggal kita lihat aja nih gambar-gambar yang udah kita insert di sini. Kemudian ada format ini teman-teman, kita gunakan apakah misalnya kita garis bawahi, biasanya ada yang seperti ini nggak bisa ditebalkan karena memang jenis fontnya. Kemudian kalau rata kiri, apakah kita ketengahkan, rata kanan, atau dibikin rata kiri kanan ya, itu bisa kita pilih di sini. Termasuk kalau kita mau bikin kayak poin-poin gitu. Ini yang huruf A kecil sama A besar nih untuk membuat huruf yang semula kapital menjadi kecil atau kecil menjadi kapital. Berikutnya spacing di sini ya teman-teman. Spacing ini kita pakai untuk mengatur jarak. Dari situ letter spacing, jarak antar huruf ini 0. Kalau mau kita tambah nanti jadi lebih renggang. Kemudian line spacing ini jarak antar baris. Kalau kita tambahkan nanti akan lebih jauh jarak dari satu baris dengan baris yang lainnya. Oke, itu yang sering dipakai. Kemudian efek, ini juga bisa dikasih efek ya teman-teman, huruf nih. Misalnya teman-teman mau bikin efek shadow. Nah, nanti hurufnya jadi ada bayangannya. Nah, ini kita klik shadow, kemudian kita adjust ya teman-teman. Jadi klik 2 kali ya. Jadi misal kita tambahkan shadow di sini, berapa persennya shadownya. Kemudian tunggu sebentar. Ini ada pilihan warnanya, kita mau kasih shadow warna apa, misalnya warna yang beda dengan backgroundnya, misalnya biru.
yang kira-kira kalau sama background agak kontras ya. Oke, shadownya kita bikin biru kuning. Ini direksinya bisa kita atur di sini. Nanti bisa dicoba-coba, termasuk kalau kita ingin memberi efek curving ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada membuat tulisan menjadi melengkung. Melengkungnya juga bisa kita atur, misalnya di sini ya. Kita klik adjust-nya tadi ya. Jadi melengkungnya seperti itu. Misalnya saya nggak ingin, jadi saya back aja ya untuk aturan dari hurufnya. Termasuk kita bisa transparansikan huruf, posisi ini untuk membuat huruf di mana, di depan banget. Kalau di belakang nanti jadi nggak kelihatan ya, di belakang background. Oke, itu kira-kira yang terkait dengan tulisan, nanti bisa dicoba lagi. Nah, kalau misalnya ini udah, kita bisa save dengan mengeklik tombol panah ke bawah yang bagian atas nih ya teman-teman. Panah ke bawah. Nanti otomatis sudah akan tersimpan di galeri kita. Oke, sementara itu ya kita mencoba mengedit template yang sudah ada. Nanti bisa dicoba memilih template, kemudian kita edit dengan mengganti tulisan, mengganti gambar, kemudian mengedit tulisan dan gambarnya. Baik, nanti silakan dicoba untuk praktek mengedit template. Terima kasih.